Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ilham. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori masyarakat kapitalisme dari salah satu tokoh sosiologi, yakni Karl Marx. Sebelum saya lanjut untuk membahas bagaimana teori masyarakat kapitalisme, saya akan sedikit menceritakan biografi singkat dari Karl Marx sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan biografi singkat dari seorang Karl Marx. Karl Marx sendiri ialah seorang filsuf, ekonom, dan revolusioner sosialis yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Prusia. Kehidupannya merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran kritis, perjuangan politik, dan kontribusi besar terhadap pemikiran sosial dan ekonomi modern. Masa kecil dan pendidikan Karl Marx berasal dari keluarga kelas menengah yang berlatar belakang Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx, adalah seorang pengacara dan pendukung liberal yang terinspirasi oleh pemikiran pencerahan. Marx muda menerima pendidikan yang baik, belajar di universitas-universitas terkemuka di Jerman, seperti di Bonn dan di Berlin. Marx juga dipengaruhi pemikirannya oleh Hegel. Di universitas itu, Marx terpengaruh oleh filsafat George Wilhelm dan Friedrich Hegel yang menekankan pada dialektika dan proses sejarah. Marx bersama dengan kelompok Hegelian muda mengembangkan kritik terhadap Hegel dan menggunakan dialektika untuk menganalisis realitas sosial dan ekonomi. Tahun-tahun awal karir dari seorang Karl Marx dimulai dari karirnya sebagai jurnalis dan kritikus sosial. Ia menulis untuk berbagai surat, kabar, dan majalah, mengecam ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi di Jerman pada masa itu. Kemudian di fase kedua, pertemuan Karl Marx dan Engels. Pada tahun 1844, Marx bertemu dengan Friedrich Engels yang menjadi sahabat dan rekan kerjanya. Bersama-sama, mereka mengembangkan teori materialisme historis dan teori kelas yang menjadi dasar pemikiran Marxisme. Kemudian di fase ketiga, yakni Manifesto Komunis pada tahun 1842. Marx dan Engels menerbitkan Manifesto Komunis, sebuah karya yang berpengaruh besar dalam sejarah pemikiran sosialis. Dalam manifesto ini, mereka mengkritik kapitalisme dan menyerukan revolusi proletariat untuk membangun masyarakat komunis tanpa kelas. Kemudian di fase hidup selanjutnya, yakni tahun-tahun Karl Marx di London, ada 3 fase, yakni pengasingan dan karya-karya utama beliau lahir di London. Setelah diusir dari Jerman dan Perancis karena aktivitas politiknya, Marx pindah ke London pada tahun 1849. Di London ini, ia terus menulis dan mengembangkan teorinya. Kemudian lahirlah karya beliau, yakni Das Kapital. Karya magnum opus Marx, yakni Das Kapital, diterbitkan dalam 3 volume antara tahun 1867 dan tahun 1894. Dan dalam karya ini, Marx menganalisis secara mendalam sistem kapitalisme, mengungkap eksploitasi buruh dan kontradiksi internal sistem tersebut. Dan di London juga, Karl Marx mempunyai aktivitas politik. Marx aktif dalam gerakan buruh internasional, menjadi tokoh kunci dalam pendirian International Workingmen's Association atau First International. Selain itu, dari sekelumit perjalanan Marx mewarisi kepada ilmu pengetahuan yang hingga sampai saat ini masih bisa kita baca. Ada 3, yakni pemikiran Marxisme, yakni teori Marx yang dikenal sebagai Marxisme, telah berpengaruh besar pada pemikiran sosial, ekonomi, dan politik modern. Yang kedua, tentang revolusi dan sosialisme. Pemikiran Marx menginspirasi berbagai gerakan revolusioner dan sosialis di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ada kritik terhadap kapitalisme itu sendiri.
Kritik Marx terhadap kapitalisme, khususnya eksploitasi buruh dan ketidaksetaraan sosial, tetap relevan hingga saat ini. Jadi kesimpulannya, Marx adalah seorang tokoh yang kompleks dan berpengaruh dalam sejarah bahkan hingga saat ini. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan, pemikiran kritis, dan kontribusi besar terhadap pemikiran sosial dan ekonomi modern. Warisannya, Marxisme, terus menjadi bahan diskusi dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Ada 2 poin catatan yang perlu saya sampaikan dari biografi singkat ini. Yang pertama, biografi ini hanya memberikan gambaran singkat tentang kehidupan Karl Marx. Untuk informasi yang lebih detail, Anda bisa dapat membaca buku-buku atau artikel-artikel yang membahas tentang kehidupan dan karya-karya dari Karl Marx sendiri. Catatan yang kedua adalah pemikiran Marx memiliki banyak interpretasi dan kontroversi. Penting untuk memahami berbagai perspektif dan kritik yang ada sebelum membentuk opini sendiri. Kemudian, setelah kita mengetahui siapa Karl Marx dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan serta dampak politiknya hingga sampai saat ini bisa kita rasakan, pada slide ini saya akan masuk pada inti pembahasan kita, yakni membicarakan tentang masyarakat kapitalis menurut pandangan Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat kapitalis adalah sistem yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pencarian keuntungan yang tak henti-hentinya. Dalam sistem ini, terdapat 2 kelas utama, yakni bourgeoisie, pemilik modal, dan proletariat, yakni buruh. Marx melihat kapitalisme sebagai sistem yang inheren tidak adil dan eksploitatif, di mana bourgeoisie mengeksploitasi proletariat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi terjadi karena bourgeoisie membayar proletariat upah yang lebih rendah daripada nilai yang mereka hasilkan. Marx berpendapat bahwa nilai sesuatu barang ditentukan oleh tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Namun, faktanya dalam sistem kapitalis, pekerja hanya dibayar sebagian kecil dari nilai yang mereka hasilkan, sementara sisanya menjadi profit bagi bourgeoisie. Dari hal demikian, inti kritik dari perjuangan Karl Marx ialah perjuangan kelas dan alienasi. Marx berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren menciptakan pembagian kerja di mana bourgeoisie memiliki alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, alat, dan lain-lainnya, sementara proletariat menjual tenaga kerja mereka kepada bourgeoisie dengan imbalan upah. Dinamika ini menurut Marx menyebabkan eksploitasi, karena bourgeoisie memperoleh keuntungan dari nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja para pekerja. Nilai lebih ini menurut Marx adalah sumber kekayaan dari para kaum bourgeoisie, sementara proletariat terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan alienasi. Lebih lanjut, Marx percaya bahwa kapitalisme menganaliasikan pekerja dari pekerjaan mereka, produk yang mereka ciptakan, dan pada akhirnya dari diri mereka sendiri. Alienasi ini berasal dari kenyataan bahwa pekerja tidak memiliki kendali atas proses produksi atau hasil kerja mereka. Mereka hanyalah roda gigi dalam sebuah mesin, melakukan tugas-tugas berulang-ulang untuk upah yang nyaris tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Alienasi ini menurut Marx menyebabkan rasa ketidakberdayaan dan dehumanisasi di antara kelas pekerja. Alienasi menurut Karl Marx adalah kondisi keterasingan yang dialami oleh manusia dalam sistem kapitalis. Marx percaya bahwa keterasingan ini muncul dari eksploitasi buruh oleh para kapitalis. Marx menjabarkan 4 bentuk alienasi yang dialami buruh. Yang pertama, alienasi dari produk buruh. Dalam arti buruh tidak memiliki kontrol atas produk yang mereka hasilkan. Produk tersebut menjadi milik kapitalis dan buruh hanya menerima upah yang sangat kecil dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, alienasi dari proses produksi. Buruh dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa kontrol atas produksi itu sendiri. Mereka menjadi seperti mesin yang hanya menjalankan perintah. Dan yang ketiga, alienasi dari diri sendiri. Buruh kehilangan kemampuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka karena dipaksa untuk bekerja dalam pekerjaan yang membosankan dan repetitif.
Keempat, alienasi dari sesama manusia. Hubungan antar manusia menjadi terdistorsi oleh persaingan dan konflik yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Contohnya, seorang pekerja pabrik yang membuat sepatu mungkin tidak pernah memakai sepatu yang dia buat. Dia tidak memiliki kontrol atas desain, bahan, atau harga sepatu tersebut. Contoh yang kedua adalah pekerja di sebuah pabrik mungkin merasa terasing dari pekerjaan mereka karena mereka hanya melakukan tugas yang repetitif dan tidak menantang. Konsekuensinya, alienasi dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, seperti ketidakpuasan, depresi, konflik sosial. Ketidakpuasan di sini artinya buruh merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Kemudian depresi, yakni keterasingan dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental lainnya. Yang kemudian mengakibatkan konflik sosial, yakni alienasi dapat menyebabkan konflik sosial antar kelas pekerja dan kelas kapitalis. Solusinya, Marx percaya bahwa solusi untuk alienasi adalah revolusi proletariat untuk membangun masyarakat komunis tanpa kelas. Dalam masyarakat komunis, buruh akan memiliki kontrol atas proses produksi dan hasil kerja mereka. Jadi kesimpulannya, alienasi merupakan konsep penting dalam pemikiran Marx. Ia menggambarkan kondisi keterasingan yang dialami oleh buruh dalam sistem kapitalis. Konsep ini masih relevan hingga saat ini, karena banyak orang yang merasa terasing dari pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.